Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita berdoa syafaat kembali di malam hari ini dengan renungan tentang origami ikan. Jika kemarin tentang perahu, hari ini tentang ikan. Lalu tutorial cara membuat ikan ini ada di bagian akhir video syafaat kita. Di dalam Alkitab maka ikan banyak diceritakan di dalam berbagai kisah-kisah Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal kisah tentang Yunus yang dimakan oleh ikan yang besar ketika Yunus hendak melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Lalu setelah Yunus bertobat dan sadar, akhirnya Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke darat sehingga Yunus dapat kembali menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam Perjanjian Baru maka kisah tentang ikan juga banyak terdapat karena murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan yang pekerjaannya tentu menangkap ikan. Di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat yang keempat berkata, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di dalam kisah ini kemudian Simon sedikit komplain dengan gurunya karena Simon telah berusaha untuk mencari ikan itu sepanjang malam, namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tapi karena Tuhan yang menyuruh Simon untuk kembali menebarkan jalannya dan pergi ke tempat yang dalam, maka demikianlah Simon Petrus dan murid-murid yang lain mengikuti petunjuk dari sang guru. Dan apa yang diceritakan Alkitab kemudian ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan suruh kepada mereka, akhirnya mereka dapat menangkap sejumlah besar ikan yang sampai membuat jala mereka menjadi koyak. Dan ikan yang banyak itu diperoleh oleh mereka ketika mereka mau berusaha dengan lebih keras lagi, berjuang dengan lebih keras lagi. Simon Petrus dan murid-murid yang lain tidak berhenti pada upaya mereka sendiri dan mengatakan, Tuhan, kami sudah lelah, kami sudah capek, sudah cukup di sini saja. Namun ketika Tuhan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, upaya yang besar, yang lebih besar dari yang biasa yang mereka lakukan, mereka menurut. Dan ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah panggilan, sebuah ajakan untuk ayo berusaha dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih baik lagi, dengan lebih keras lagi, maka Tuhan sedang menyiapkan ikan yang banyak kepada kita, hasil usaha kita yang besar. Pada masa pandemi ini, maka tentu ada banyak usaha dan pekerjaan kita yang terdampak. Ketika kita mengalami PHK di mana-mana dan pengurangan mata pencaharian, serta juga di dalam setiap studi kita ada banyak kesulitan yang kita hadapi, dan semuanya itu menantang kita untuk berusaha dengan lebih keras lagi melakukan segala sesuatunya. Maka biarlah kita percaya bahwa dalam semua upaya jerih lelah yang kita lakukan, setiap upaya-upaya yang terus kita curahkan dengan sungguh-sungguh pada masa ini, yang mungkin membuat kita harus berpikir lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, namun pada akhirnya kiranya Tuhan yang menyediakan kepada kita hasil yang terbaik. Karenanya jangan menyerah. Tetaplah berusaha melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan memacu diri kita untuk melakukan lebih lagi, mengeluarkan talenta kita lebih lagi di dalam setiap keadaan dan situasi yang menantang kita. Kiranya Tuhan menolong kita.
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap orang yang mengalami kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Untuk mereka yang mengalami PHK, untuk usaha yang sulit atau turun atau yang harus tutup, untuk juga usaha atau pekerjaan baru yang sedang diupayakan. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap anak-anak yang menjalankan studi, kiranya punya semangat dan sukacita, serta juga daya tangkap yang cukup untuk bisa mempelajari semua pelajaran online. Kita doakan juga untuk setiap kita sebagai keluarga yang mendampingi agar kita punya hikmat, kita punya kesabaran dan keterampilan yang cukup untuk menggunakan teknologi yang ada saat mendampingi anak-anak belajar. Kita doakan juga setiap guru-guru dan staf pendidik di dalam semua upaya mereka yang menantang mereka untuk berkreativitas, untuk memiliki keterampilan yang lebih lagi di dalam dunia teknologi dan komunikasi, agar semua upaya pendidikan ini sungguh menghasilkan generasi-generasi muda yang akan siap memasuki masa depan mereka. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat, untuk kebijakan pemerintah, kerjasama masyarakat, serta tim-tim medis yang berusaha untuk menangani setiap pasien, serta juga untuk setiap pasien yang terinfeksi biarlah kiranya dapat pulih dan sembuh, serta kita doakan agar penularan-penularan baru dapat diantisipasi dan bahkan dapat semakin berkurang dan menghilang. Mari kita berdoa. Mari kita menaikkan doa tutup kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, dalam kehidupan kami pada saat ini ada banyak hal yang menantang kami untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit, sesuatu yang lebih menguras tenaga, menguras pikiran. Tapi Tuhan, biarlah kami percaya bahwa tidak ada usaha kami yang sia-sia, karena dalam setiap usaha yang kami kerjakan, Engkau menuntun kami untuk memperoleh rezeki, memperoleh kepandaian, memperoleh hikmat, memperoleh kesehatan yang terbaik untuk kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Berkatilah setiap keluarga kami yang dekat maupun yang terpisah oleh jarak dan tempat dan sulit untuk kami temui saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk saudara-saudari kami yang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Untuk Pak Usman, Pak Iskandar, Pak Yohanes, Oma Weli, Ibu Welas Asih, Ibu Eva. Allah yang Maha Kasih, jamahlah setiap mereka untuk memiliki kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah setiap mereka juga terus merasakan tuntunan Tuhan di dalam masa-masa dan proses pengobatan yang mereka jalani. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang terus menuntun kami di hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup kami ke depan. Ada banyak hal yang akan terus kami jalani, menjadi hal yang mudah maupun hal yang sulit. Namun biarlah kami berani untuk menghadapinya, karena kami tahu bahwa Engkau yang menolong kami, bahkan Engkau yang juga memimpin kami untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini adalah Clement yang juga pandai membuat origami, dan ini hasil origami dari Clement. Kiranya terus rajin belajar ya Clement.
Dan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang juga mungkin punya hobi untuk membuat origami atau ada anak cucunya yang senang membuat origami, dapat mengirimkan foto hasil origaminya kepada saya dan saya akan tayangkan dalam video syafaat malam kita. Dan kini ini adalah tutorial cara membuat origami ikan yang sederhana ini. Pertama-tama kertas ini kita bagi dua dulu, lalu dibuka sehingga ada jejaknya, lalu kita lipat ke dalam seperti ini, satu sisinya lagi, lalu sisi yang sini kita lipat kali ini ke bagian belakang, kita lipat ke bagian belakang seperti ini, satunya juga. Baik, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita lipat dua untuk membuat jejak di tengah-tengah. Lalu kemudian di bagian sisi pinggir sini diketemukan dengan garis tengah sini. Kita lipat seperti ini. Nah, yang bagian belakangnya dibuka saja, itu akan menjadi ekornya. Demikian juga bagian sisi bawah sini bertemu dengan garis tengah. Kita lipat seperti ini dan sayapnya dibuka untuk menjadi ekor. Lalu kemudian kita lipat ke atas. Ini akan menjadi ekornya. Seperti itu, dan ikan kita jadi mudah bukan? Tinggal membuat mata, lalu kemudian kita gambar dengan sirip-sirip dan ikan kita sudah selesai. Demikian untuk malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.